Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Semad di channel Mbah Semad. Pemirsa, kali ini Mbah Semad akan berkisah tentang manfaat atau khasiat buah terong untuk kesehatan. Tidak hanya itu saja, nanti buah terong ini rame-rame kita masak menjadi masakan yang sangat lezat. Lah kalau tidak dimasak ya untuk lalapan ya gini aja. Kalau untuk lalapan dimakan dengan makanan kita, dengan nasi ya, sebagai lalapan. Nah tadi kan dia bilang dimasak. Kalau dimasak menjadi seperti ini. Aduh lezatnya. Ayo, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita ikuti penuturan Mbah Semad tentang manfaat atau khasiat buah terong bulat. Yuk. Khasiat terong bulat, ya. Apa khasiatnya? Ada 10 khasiat terong bulat. Terong bulat ini bisa digunakan sebagai lalapan. Lalapan itu adalah temannya makan. Lalapan mentah itu ya, terongnya mentah dimakan sebagai lalapan. Berikutnya khasiatnya. Tadi dikatakan ada 10. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Kaya akan nutrisi ya. Yang kedua, mengandung antioksidan. Mengandung antioksidan. Yang ketiga, menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, itu buahnya. Nah, itu terong bulat ya. Menurunkan risiko penyakit jantung. Yang keempat, mendukung kesehatan otak. Yang kelima, menjaga kesehatan kulit. Jadi kalau kulit kita kepingin mulus, kepingin segar, tidak keriput, maka kita konsumsi terong bulat. Ya, sering konsumsi terong bulat. Ya dia anggap sebagai lalapan aja lah. Kalau tidak dimasak, nanti akan kita tunjukkan cara memasaknya ya. Kalau ingin dibikin masakan. Kalau ingin lalapan ya terong bulat-bulat itu dicuci bersih sebelum dikonsumsi. Yang berikutnya, yang kelima, menjaga kesehatan kulit. Yang keenam, mendukung sistem kekebalan tubuh. Siapa saja pasti kepingin punya kekebalan tubuh atau imunitas ya dengan mengkonsumsi buah terong bulat, maka imunitas kita akan meningkat. Yang ketujuh, menurunkan risiko diabetes. Ya bagi para remaja ya orang tua yang belum punya diabetes, jangan sampai ya punya diabetes. Konsumsi ini terong bulat ini menurunkan risiko diabetes. Yang kedelapan, mendukung kesehatan tulang. Kalau usia 50 ke atas biasanya tulangnya mulai keropos. Ya dicegah dengan mengkonsumsi terong bulat ini. Yang kesembilan, menurunkan berat badan. Itu ada buah yang dimakan hama ya. Tidak Mbah Semad ambil tadi
dimakan hama. Ya pastilah ada. Daunnya juga pada dimakan belalang. Kok tidak diobati dengan semprot obat, Mbah? Tidak, sengaja tidak saya pakai semprotan obat itu, tidak, biar alami. Kadang-kadang tiap hari saya petani ya, saya tangkap walangnya yang makan daunnya itu, bolong-bolong itu dimakan walang itu ya. Ada ulatnya, bahkan sampai buahnya dimakan, mungkin tikus ya kalau malam hari. Ya enggak apa, enggak banyak yang dimakan, sebagian aja. Khasiat berikutnya, khasiat yang ke-9, menurunkan berat badan. Jadi kalau Mbah Semmat ini berat badannya kemarin berlebihan. Nah, karena makan terong bulat ini, makan sebagai lalapan, maka menurun sekarang sampai 93. Ya, ini nyata, pengalaman nyata. Berikutnya yang terakhir, menyediakan energi. Nah, ini kalau dibahas butuh waktu yang panjang. Padahal durasinya hanya sekitar 15 menit, nggak cukup untuk membahasnya. Cukup pokok-pokoknya saja, yaitu 10 khasiat terong bulat. Sudah saya bacakan tadi dari nomor 1, kekayaan nutrisi, kaya akan nutrisi, dan terakhir menyediakan energi. Ya. Berikutnya terong bulat ini kalau dimasak ya nanti bisa diolah dengan tempe, campuran tempe ya ini terong bulatnya. Bisa diolah dengan tahu, bisa ditambahi dengan ikan Indosiar. Apa Mbah ikan Indosiar itu? Yaitu ikan pindang atau dengan teri. Nanti akan saya tunjukkan cara memasaknya ya. Cara memasaknya. Oh ya, selain menanam terong bulat, apa saja Mbah yang Mbah tanam? Nah, di lombok kecil ya, lombok cabai rawit juga ditanam oleh Mbah Semmat. Jadi memasak terong bulat ini sengaja Mbah Semmat tidak ada yang beli, semua menanam sendiri bahan-bahannya. Jadi berwisata di rumah, alias itu cabai lombok merah, lombok besar, lombok merah ya. Enggak pedas kalau hanya merahnya saja. Lombok merahnya ditanam juga. Nah, ini kalau ini cabai rawitnya Mbah Semmat tanam dan sudah merah-merah. Pedas sekali. Nanti diambil dan dimasak. Juga ada lombok merah atau lombok besar ya. Ada juga yang ditanam Mbah Semmat yaitu lengkuas itu di ujung sana ya. Tidak sempat mengcover tadi. Ini yang ada di dekatnya Lombok ini ada juga jahe. Itu lombok merahnya di tanah yang lain, di Tegalan atau di tanah yang lain. Kalau tadi di pot ya, ini di tanah biasa ya, di atas tanah menanamnya. Itu tanaman apa itu? Kunir ya, tanaman kunir. Nah, ini tanaman lombok abang tapi masih hijau. Lombok abang tapi masih hijau, belum merah. Nanti kalau tua merah. Tapi suka-suka juga dimasak oleh Mbah Semmat. Lombok hijau juga dimasak. Sering Mbah Semmat memasak lombok hijau. Ada lagi ya. Sekarang kegiatannya adalah cara memasaknya. Jadi sekarang bagaimana cara memasak terong bulat ini menjadi makanan, menjadi hidangan yang siap dihidangkan. Ayo kita ikuti sana. Nah, ini kita akan memasak terong, berwisata di rumah.
dengan memasak terong. Ya. Terongnya diiris-iris jadi 4 ya. Terong kecil itu ya itu diiris-iris menjadi 4. Sebagaimana yang terlihat iya. Sudah direndam dengan air dulu. Di lomboknya diiris-iris ya. Lombok pedas loh ini. Lombok pedas ya. Cabai rawit ya. Nah, tapi ada campurannya cabai merah, bawang putih dan bawang merah dirajang. Jadi bumbunya tidak ada yang ditumbuk, tidak ada yang di blender, tapi dengan diiris-iris saja. Juga ada lengkuas. Nah, ini lengkuasnya nanti digeprek aja lengkuasnya. Nanti tidak usah diiris-iris, yang diiris-iris. Nah, ini ikan Indosiar ya, ikan Indosiar. Wah, kemarin beli di Pasar Batu. Kalau ikan Indosiar ya pasti beli, kita nggak bisa memelihara sendiri ya. Nah, ikan Indosiarnya digoreng, goreng dulu sebelum dimasak. Nanti kalau sudah kering, dianggap sudah agak tidak basah ya, kering, mengering, ditiriskan, dientas, terus diiris-iris dan dicampurkan sayur terong yang kita masak. Tanpa ikan nggak masalah, terong saja. Tapi nanti dengan ikan Indosiar ini, nah ini sudah dimasak terongnya, sama bumbu-bumbunya sudah dimasukkan ke dalam wajan, apinya kecil aja, apinya kecil aja. Berwisata di rumah dengan memasak. Kali ini kita masak terong bulat, di mana terong bulat itu memiliki khasiat di samping memiliki kenikmatan. Apa khasiatnya? Ada 10, yaitu kaya akan nutrisi. 2, mengandung antioksidan, menurunkan risiko penyakit jantung. Yang ketiga, yang keempat, mendukung kesehatan otak. 5, menjaga kesehatan kulit. Nah itu ikannya dipotong-potong kecil-kecil ya, dan nanti dicampurkan. Yang keenam, mendukung sistem kekebalan tubuh. Yang ketujuh, menurunkan risiko diabetes. Yang kedelapan, mendukung kesehatan tulang. Yang kesembilan, menurunkan berat badan. Dan yang ke-10, menyediakan energi. Nah itu masakan tumis ya, bisa disebut tumis. Tumis terong bulat sudah. Aduh baunya, harum sekali, harum seger ya, harumnya masakan dari bumbu-bumbunya, dari menambah selera ya. Kita nanti makan banyak hari ini. Hari ini hari puasa, nisfu Sa'ban. Kita tidak makan, tapi untuk maghrib nanti untuk berbuka. Kurang asin rasanya, maka dimasukkan sesuatu yang bikin asin. Nah itu garam dapur ya, sesuai dengan selera. Kalau seleranya asin sekali ya agak banyak garam dapurnya, dicampur-campur. Ada lagi yang belum, yaitu kecap. Nah, kita tunggu dimasukin kecap. Nah ini dia kecapnya, dicampur kepada tumis terong bulat. Ya sudah dicampur, diaduk-aduk lagi hingga merata. Enaknya, enak sekali ya pemirsa.
Gampang toh, kasih air, gampang masak sayur terong bulat. Mari kita akhiri setelah pemirsa subscribe dan like serta share video Mas Semat agar dibaca oleh teman-teman lain yang tidak menyaksikan ini. Ada kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semat, semoga bermanfaat.